Pemirsa, kasus dugaan pungutan liar atau pungli menghebohkan publik. Tidak tanggung-tanggung, sang oknum meminta uang untuk memuluskan surat sertifikat tanah hingga nominal 60 juta Ya, rupiah. padahal pada bulan Oktober 2018 silam dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sertifikat tanah secara gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun. Resah dirasakan Jo Toan-Toan. 39 tahun lamanya warga RW 05 Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan ini menanti kejelasan status hukum lahan yang telah lama ditempatinya. Asa pun sempat datang saat ia termasuk di antara 5.000 warga yang menerima sertifikat tanah gratis dari Presiden Joko Widodo di Kebayoran Lama pertengahan Oktober tahun 2018. Saat itu bahagia dirasakan wanita 69 tahun ini karena akhirnya ia bisa memegang sertifikat tanah yang telah lama diimpikan. Puluhan tahun tinggal di ibu kota, ia menyerah mengurus status hukum lahannya lantaran banyaknya biaya yang harus dikeluarkan hingga ia mengikuti program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL yang digulirkan pemerintah. Ia pun semakin yakin karena di dalam sertifikat tercantum nama dan alamat lengkap rumahnya. Namun usai acara, sertifikat itu justru diminta kembali oleh sejumlah orang tanpa memberikan penjelasan apapun. 4 bulan berlalu di tengah upayanya mencari keberadaan hak, ia dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang pernah mengumpulkan data penerima sertifikat dengan dalih uang lelah. Jadi udah pasti emang ada 5 orang yang di depan salaman sama Jokowi, jadi simbolis itu. Kita cuma simbolis, cuma pegang aja. Nanti udah pulang di bus diambil lagi. Jadi sampai sekarang belum datang. Gak cuma ngomong 3 juta aja, langsung 3 juta. Jadi maksudnya uang lelah. Ibu 2 anak ini tidak sendiri. Ada seorang warga lainnya yang senasib. Lewat saluran telepon, wanita warga Kecamatan Kebayoran Lama ini mengaku harus menyetor uang hingga 60 juta rupiah untuk menebus sertifikat tanahnya. Katanya kan 3 juta Pak, terus aku udah bayar 1 juta, tapi adekku bayar, aku tanya mana tanda terimanya, nggak mau dikasih tanda terimanya. Aku udah masuk 1 juta, aku pikir kurang 2 juta. Terus aku tanya Pak RT ini gimana, keberadaannya suratnya di mana, kok sampai sekarang nggak ada. Katanya janjinya bulan Desember. Dia bilang nggak tahu Pak, nggak tahu keberadaan itu suratnya di mana. Sekarang gini aja kata Pak RT gitu. Lo kira-kira tanah segitu ukuran aku sampai sih Pak 100 di rumah. Ya sekitar 60 dah katanya, keluarin 60 juta. Wah, aku bilang 60 juta uang dari mana? Aku bilang ke adikku. Go Kim Lan pun menolak membayar meski ia harus merelakan uang 1 juta rupiah yang telah disetorkannya. Makasih ya. Dan kedua warga yang berbincang dengan kami ini hanyalah segelintir saja dari sejumlah warga yang menjadi korban dugaan pungutan liar sertifikat rumah ataupun sertifikat tanah mereka. Karena memang sebagian diantaranya masih memilih untuk menutup diri. Memang ironi ya, harusnya warga bisa mendapatkan hak-hak mereka yang sudah dijanjikan, tapi ternyata masih harus membayar sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari keterangan warga, data peserta penerima sertifikat PTSL dikumpulkan oleh sekelompok masyarakat atau Pokmas, bentukan RT, RW, serta kelurahan setempat. Nominal untuk kita nggak ada, sukarela aja berapa, ya kan? Namanya kita tadi nggak ada anggaran, dikasihlah buat ongkos jalan, ya kan? Namun sebuah fakta terkuak, di balik sertifikat tanah yang tidak kunjung diterima warga, lahan sekitar 100 warga Grogol Utara ini nyatanya bermasalah karena masih berupa tanah eks-desa. Artinya, pengelolaan tanah dikuasai sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga pengguna lahan harus membayar ganti rugi untuk memperoleh sertifikat tanah. Pemohon sudah memberikan sosialisasi ini 2 kali kalau nggak salah. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya tanah eks-desa atau kota praja itu ada kewajiban dari pemohon untuk pemasukan negara sebesar 25% kali NJOP. Namun faktanya terjadi di lapangan kalau si pemohon yang
yang kemarin yang sertifikatnya belum diterima ini, dia juga tahu kewajiban itu sebetulnya. Tahu. Kita punya saber pungli, kita punya bahkan bisa melaporkan ke BPN. Kami akan sangat responsif apabila memang ada laporan resmi dari masyarakat terkait dengan praktek-praktek seperti ini. Program bagi-bagi sertifikat tanah ala pemerintah ini pun menuai kritik. Pemerintah dinilai kecolongan dengan membagikan sertifikat tanah yang status hukumnya belum jelas. Apalagi hal ini dilakukan jelang pemilihan presiden April mendatang. Apalagi kemudian bagi-bagi sertifikat itu juga sebenarnya nggak perlu dilakukan oleh presiden secara langsung, bisa dilakukan oleh lurah, misalnya oleh kepala desa, gitu. Tapi kan karena kepentingan kampanye, beliau lakukan langsung. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan soal elektoral ya. Bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ternyata diapresiasi oleh rakyat, itu persoalan yang lain. Berarti memang kebijakannya tersebut memang sesuai dengan keinginan rakyat. Apapun alasannya, pungutan liar tidak dibenarkan secara hukum. Terlebih di tengah semangat reformasi mental yang kerap digaungkan pemerintah. Untuk memberantas pungutan liar hingga ke akarnya tentu tidak bisa pemerintah dan juga pihak kepolisian saja, tetapi juga butuh peran serta dari masyarakat. Apabila Anda menemukan adanya dugaan pungutan liar ataupun adanya pemerasan bagi Anda ataupun kerabat, jangan ragu untuk melapor agar nantinya pungli tidak lagi ditemukan. Tim Liputan, Trans 7.